Pernah nggak sih kalian melihat konten tentang kurir yang antar barang tapi pembelinya nggak mau bayar? Atau kalian pernah nih melakukannya? Atau justru kalian sebagai penjual yang barang sudah dikirim tapi pembeli tiba-tiba menolak bayar? Nah, hari ini kita akan bahas fenomena COD yang lagi viral ini. Dan tentu saja kita akan bahas dari sisi hukumnya. Karena ini penting banget untuk diketahui dan dipahami, terutama buat kalian yang suka belanja online atau jualan online. Halo rekan-rekan, selamat datang di Petunjuk Hukum. Kali ini kita akan bahas tentang hukumnya kalau pembeli nggak bayar barang COD-nya. Jadi, ini petunjuknya. Pertama-tama, kita lihat dasar hukumnya dulu nih, terkait dengan jual beli. Di Indonesia, jual beli diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 1457, yang bunyinya, jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikannya. Jadi, di pasal 1457 ini, sebagai penjual berarti harus menyerahkan barang yang telah disepakati oleh pembeli dan pembeli harus membayar harga yang sudah disepakati. Nah, karena kemajuan teknologi, kegiatan jual beli sekarang bisa dilakukan secara online. Pada umumnya, jual beli secara online dilakukan melalui marketplace. Untuk jual beli yang dilakukan secara online ini termasuk dalam transaksi elektronik. Maka diatur di UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara definisi, transaksi elektronik yang terdapat pada UU ITE ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi, belanja online itu sah di mata hukum. Sama aja kayak belanja langsung lah atau yang secara konvensional. Selama ada bukti digital yang sah, transaksi kalian akan terlindungi dan memiliki kekuatan hukum. Lalu bagaimana dengan hak dan kewajiban sebagai pembeli? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai pesanan dan informasinya yang jelas. Tapi, konsumen juga wajib membayar barang sesuai dengan yang disepakati. Ini ada pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di zaman sekarang, belanja secara online yang makin banyak dipilih ini memberikan banyak layanan marketplace mengembangkan fitur-fiturnya dengan salah satunya adalah COD atau Cash on Delivery. Apa sih sebenarnya COD atau Cash on Delivery? Jadi ini adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar barang setelah diterima. Biasanya ini dilakukan saat kurir mengantarkan barang. Setiap platform atau marketplace memiliki ketentuan layanan COD yang berbeda-beda. Namun, secara umum COD hanya berlaku untuk produk-produk tertentu dan di wilayah tertentu. Selain itu, baik penjual maupun pembeli harus sepakat menggunakan metode ini sebelum barang dikirim. Maka dari itu, pembeli dan penjual harus baca dan mematuhi dengan baik ketentuan-ketentuan yang berlaku pada marketplace tersebut ketika menggunakan layanan COD. Terkait dengan yang lagi viral saat ini,
banyak konsumen yang menolak bayar barang yang dibelinya dan menggunakan metode COD. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa konsumen menolak membayar barang COD-nya itu. Mulai dari merasa barang yang tidak sesuai, hingga berubah pikiran setelah barangnya sampai. Namun, penolakan ini tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau barang yang dibeli sudah sesuai dengan pesanan. Nah, kalau sudah sepakat beli barang melalui marketplace dan barang sudah sampai, tapi tidak mau bayar, ini masuk kategori wan prestasi atau ingkar janji. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, wan prestasi bisa dikenai sanksi ganti rugi. Artinya, pembeli yang tidak membayar bisa dituntut secara hukum. Ada juga situasi di mana pembeli sudah menerima dan membuka paket, tapi tiba-tiba mereka menolak bayar. Mereka mungkin beralasan tidak merasa memesan barang tersebut, padahal mereka sudah secara sah melakukan kesepakatan pembelian melalui marketplace. Dalam kasus seperti ini, pembeli tidak bisa serta-merta menolak. Marketplace biasanya punya bukti digital transaksi yang mencatat aktivitas dari pesanan hingga pengiriman. Kalau pembeli sudah membuka paket tapi menolak bayar dengan alasan tidak merasa memesan, ini tetap dianggap wan prestasi atau ingkar janji. Jadi, ketika pembeli telah menyepakati transaksi di marketplace, mereka terikat oleh perjanjian dan tidak bisa mengelak setelah paket diterima. Kalaupun terjadi penolakan, baik pembeli maupun penjual bisa membawa masalah ini ke jalur hukum atau menggunakan layanan mediasi dari marketplace. Biasanya marketplace besar memiliki kebijakan untuk melindungi penjual dari tindakan wan prestasi konsumen ini. Tetapi sekarang juga ada nih terkait dengan penipuan, di mana kita tiba-tiba mendapatkan paket COD, padahal kita tidak pernah memesan apapun. Saat dibuka, isinya bisa jadi kosong, atau bisa juga tidak ada barang yang berharga. Kalau ini terjadi, jangan langsung bayar. Pastikan periksa dulu sebelum menerima paket COD yang mencurigakan ini. Hati-hati juga dengan penjual abal-abal di marketplace. Ada toko-toko yang menjual barang dengan deskripsi yang meyakinkan, tetapi barang yang sampai tidak sesuai. Ini sering terjadi di layanan COD atau bahkan layanan non-COD. Pastikan kamu belanja di toko yang memiliki ulasan baik dan punya reputasi yang terverifikasi. Buat para kurir dalam layanan COD juga harus hati-hati dan waspada, karena ada juga penipuan yang dilakukan oleh pembeli dengan membayar paket COD menggunakan uang palsu. Kurir bisa dirugikan dalam kasus seperti ini. Makanya untuk kurir yang mengantarkan barang menggunakan layanan COD, pastikan mengecek uang yang diterima dari pembeli sebelum menyelesaikan transaksi tersebut. Pembayaran menggunakan uang palsu bukan berarti tidak ada dampak hukumnya. Ya malah ini merupakan perbuatan pidana. Ini sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Mata Uang, yaitu setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah
yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Jadi jangan coba-coba deh bayar COD menggunakan uang palsu. Itu sangat berat dampak hukumnya. Buat yang suka beli barang melalui marketplace dan menggunakan layanan COD, untuk menghindari masalah saat menerima barang COD ini, jangan lupa untuk selalu melakukan video unboxing. Ini bisa jadi bukti kalau ada ketidaksesuaian barang yang dipesan. Pastikan video unboxing yang kalian lakukan itu secara jelas dan lengkap, mulai dari buka paket hingga memeriksa isi barang, sekaligus mengetes secara fungsionalnya. Jadi pastikan ya, kalau sudah sepakat membeli barang menggunakan layanan COD, harus siap bertanggung jawab. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!